Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, pencinta dari ilmu marifat dimanapun Anda berada. Pertama-tama dulu, izinkanlah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya serta inayahnya dan berkahnya, sehingga pada hari ini saya bisa kembali menyampaikan tentang sedikit mengenai pengenalan terhadap alam semesta, terhadap lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan kerabat-kerabatnya serta pengikut-pengikutnya dan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dihidupkan Allah, diciptakan Allah, alam semesta termasuk diri kita ini. Hendaknya patutlah kita renungkan dengan hati kita yang paling dalam. Karena mana tidaklah sia-sia Allah menciptakan satu benda, dari benda kecil sampai benda yang halus. Artinya semua itu menunjukkan tentang keberadaan Allah itu sendiri, bahwa ada yang mengatur alam semesta beserta planet-planet, tata surya, dan sebagainya. Baik itu alam maupun langit, 7 lapis langit, dan begitu pula 7 lapis bumi. Semuanya atas izin dan kehendak Allah semua. Dan semuanya itu tidaklah sia-sia. Semuanya dilingkupi dan digerakkan oleh Zat yang Maha Tunggal. Sering kita mendengar, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Juga sering kita mendengar, ingat-ingatlah kepada Allah. Dan sering kita mendengar, beribadahlah kepada Allah. Bermacam-macamlah apa yang pernah kita dengar, semuanya mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beribadah tidaklah hanya cukup mendekatkan diri, karena alam seisinya ini adalah termasuk cara kita belajar mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, maka barang siapa yang tidak mengetahui
asal kejadian dirinya, tidaklah sah amal ibadahnya dan sia-sia belaka atas perbuatannya. Dalam sabda ini, secara kemanusiaan, kita selaku penganut Islam, kata-kata ini ada makna yang tersembunyi di dalam sabda tersebut. Sebagai insan yang beragama Muslim atau sebagai hamba atau selaku khalifah di muka bumi, siapapun dia, hendaknya wajib mengenal Allah, wajib mengetahui Allah itu sendiri. Coba kita bayangkan betapa indahnya alam. Itu semuanya menunjukkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya dengar kutipan dari ulama, saya lupa, tapi pada intinya begini, apa yang beliau sampaikan. Orang yang beribadah, sebaik apapun ibadahnya, berbeda dengan orang yang beribadah juga, tapi dia memikirkan tentang Allah. Artinya, dia tidak hanya beribadah melulu, dia beribadah sambil memikirkan Allah. Nah, memikirkan Allah ini, untuk mengenal Allah ini yang ada di dalam pikirannya, itu pahalanya lebih besar. Memikirkannya saja, merenungkan, itu sudah dapat pahala. Kalau kita bicara pahala, beda dengan orang tahu beribadah saja, tidak pernah memikirkan hal-hal yang tersembunyi di balik ibadahnya itu, hal-hal yang tersembunyi di balik alam semesta ini. Orang yang bertafakur, memikirkan, merenungkan, itu sangat besar nilainya. Kalau kita bicara nilai, sangat besar pahalanya kalau kita bicara pahala. Apalagi bila dia benar-benar menjalankan sampai dia mendapat rahmat, mengenal Allah. Ini di dalam kehidupan kita selaku umat beragama, khususnya untuk umat muslim, karena baik Al-Quran maupun hadis-hadis semuanya menunjukkan agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri itu, ini bukan hanya mendekatkan, bahkan Allah itu disuruhnya mengenal dia itu sendiri. Termasuk Nabi kita disuruhnya mengenal Allah. Artinya di sambil kita beribadah, kita perlu merenungkan untuk mengenal Allah, supaya ibadah kita lebih sempurna lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit menyampaikan untuk kita renungkan. Allah itu adalah zat yang berdiri sendiri,
Tidak ada yang bersekutu dengan Allah itu. Dia berdiri sendiri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Artinya Allah itu esa. Esa beserta zatnya. Jadi Allah itulah yang bernama, diri Allah itu bernama Nur, zat Allah. Di dalam Nur, zat Allah ini, Allah punya sifat, yaitu yang bernama sifatnya qadir, tersedia di dalam dirinya. Jadi Allah itu tidak bisa kita memikir bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana, yang secara spesifiknya. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, bukan, tidak sama. Bentuknya dengan apa yang kita hayal-hayalkan. Namun, batinlah yang bisa mendekatkan pada penglihatan itu. Karena mata kita yang zahir ini terbatas. Jadi yang mata batin inilah yang menembus, menerawang ke seluruh alam jagat raya. Jadi maksud saya tadi, nur zat Allah itu ingin disembah, ingin dikenal, ingin dipuja, ingin dipuji. Nah itu tadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa sering kita mendengar ayat-ayat disuruh Allah memuji Dia, disuruh Allah menyanjung Dia. Namun Allah itu meskipun kita tidak menyanjung Dia, tidak menurun kerajaannya, tidak menurun kekuasaannya. Lalu Allah itu menciptakan makhluk ini, atau menciptakan alam semesta ini sebagai perbendaharaan untuk mengenal dirinya. Jadi alam ini adalah cermin dari Allah. Lalu Allah menciptakan Nur Muhammad dari nur zatnya sendiri. Nah, jadi Allah menciptakan Nur Muhammad itu dari dirinya sendiri. Berdasarkan kodratnya, berdasarkan iradatnya, berdasarkan af'alnya. Maka di dalam Nur Muhammad tercipta inilah turunlah sifat-sifat Allah di dalam Nur Muhammad itu. Artinya Allah itu langsung bertajalli ke dalam Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad ini dikendalikan oleh Nur Zat itu sendiri. Artinya alam semesta beserta isinya ini, termasuk diri kita ini, hanya satu asal kejadiannya, yaitu Nur Muhammad. Bila kita tahu sumbernya bahwa kita ini jadi dari Nur Muhammad, maka tidak ada lain. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita bayang-bayangkan, apa yang nampak, bahkan apa yang kita makan, bahkan apa yang kita minum, bahkan diri kita pun lenyap semua, hanya satu nama, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi diri kita ini beserta alam semesta adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini dimesrai oleh Allah, bukan langsung dilepaskan. Allah langsung mesra di dalamnya. Bila Allah mesra di dalamnya, berarti kita ini jelas ada kekuatan yang bisa bikin kita bergerak, yang bisa bikin kita hidup, yang bisa bikin kita mendengar, yang bisa bikin kita melihat. Berarti ada kekuatan. Kekuatan itu ya kekuatan Allah itu sendiri. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan ciptaannya, tidak menyia-nyiakan Nur Muhammad tadi. Apabila artinya benda itu yaitu Nur Muhammad semua. Sekecil apapun, baik sekecil jarah, baik sekecil biji sawi, sampai sebesar alam semesta ini semuanya dimesrai oleh Allah. Artinya mesra itu diliputi oleh Allah. Kalau diliputi oleh Allah, tidak ada lain. Allah lah yang meliputi semuanya ini, termasuk diri kita. Yang jahir ini, bila kita tembuskan pandangan itu, berarti tidak ada kita ini beserta alam semesta, tidak ada. Yang ada hanya Allah beserta sifat-sifatnya tadi. Ini sehingga kita merasa bahwa Allah itu sangat dekat. Maka wajarlah kita memuji kedekatan Allah dengan kita, supaya kita ini tahu tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu mesra di alam semesta, mesra juga di tubuh kita. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Kalau Allah itu hanya mesra di dalam diri kita, dengan yang lain tidak ada, baik itu dengan alam semesta, dengan planet-planet, kita pisahkan bahwa hanya diri kita lah yang dimesrai oleh Allah, itu keliru. Sama saja seperti dia menyatakan dirinya Allah. Karena kuncinya tadi sudah saya jelaskan, bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini lahir dari dirinya Nur Zat. Nur Zat itu langsung mesra di dalam Nur Muhammad. Artinya seluruh benda yang ada ini dimesrai oleh Nur Allah. Jadi Nur Muhammad ini temannya Nur Allah, tapi Nur Allah ini tersembunyi, goib di dalam dirinya Nur Muhammad. Artinya seluruh alam semesta termasuk kita ini dimesrai tadi oleh Allah itu. Bukan kita mau mendekatkan diri lagi. Dekat sedekat-dekatnya. Apalagi kalau kita sudah menyatakan rahasia ini, sudah tahu bahwa kita ini tidak ada, itulah yang zat yang maha ada. Bila kita sudah duduk di sini, maka hati kita akan ikhlas semuanya. Baik itu bala maupun rezeki. Ada bala, semuanya datang dari Allah. Karena kita tahu rahasia tadi, sehingga kita tenang. Ada harta, semuanya Allah. Jangan kita taruh di hati harta itu. Baik anak, kita taruhkan, akhirnya penuh hati ini, tidak ada tempat Allah. Buang semua, yang ada hanya Allah. Enak. Kita hidup karena Allah. Nah, kenapa ada susah, ada miskin? Itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu sempurna. Bila orang kena kaya, itulah kesempurnaan Allah. Allah menyampaikan bahwa dia maha kaya. Bila ada orang miskin, itu Allah menyatakan bahwa kemiskinan itu adalah milik dia juga. Jadi miskin dan kaya itu adalah milik Allah. Kenapa ada miskin? Teman miskin itu kaya.
teman siang itu malam, teman hidup itu mati, jadi semuanya dua. Jadi pengakuan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah berarti dua, Allah dengan Nur Muhammad. Sehingga alam semesta ini kebanyakan berpasang-pasangan. Dua, dua, dua. Namun pada hakikatnya dua itu adalah satu. Sama seperti air dengan air hujan. Seolah-olah beda. Ini air hujan, ini air laut atau air tanah. Padahal hujan itu ya air laut juga, ya air juga. Itu supaya kita mengerti sama dengan hak dan batil, keburukan dan kebaikan. Memang semuanya milik Allah, ciptaan Allah. Kita duduk di kebaikan, maka kita akan menerima karma yang baik. Kita duduk di keburukan, kejahilan, kejoliman, ya kita mendapatkan karma kejahilan, keburukan. Semuanya sempurna. Tinggal kita pilih. Itu hebatnya rahasia Allah ini. Bila kita sudah mengetahui pelan-pelan, enak. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, plong. Karena kita memang tempat Allah menyampaikan af'alnya. Tempat Allah menyampaikan kekuasaannya. Itu kalau kita bicara tentang pendekatan diri kepada Allah, supaya kita lebih mengerti. Jadi kita beribadah itu memang benar-benar dekat, bukan hanya mendengar orang ngomong aja, dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mendekatnya? Tapi kalau kita mengerti, oh ternyata aku ini dekat dengan Allah. Tapi bila kita tembuskan lagi pandangan, oh ternyata aku ini tidak ada. Yang ada hanya Allah beserta Allah. Yang ada hanya Allah. Alam semesta beserta isinya adalah wujud Allah. Nur Muhammad itu adalah jalan Allah menjahirkan wujudnya. Kan enak. Saya rasa hanya sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana yang baik diambil, mana yang tidak baik dibuang. Karena tidak ada yang sempurna, hanya Allah, milik Allah lah semua kesempurnaan, baik perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Ya kita ini hanya mengisi mana yang baik, ibarat kemanusiaan jahirnya itu ya saling menutup-nutupi lah. Kekurangan ini ditutupi oleh ini. Jadi kita saling menutup dan kita sama-sama belajar. Karena mengenal Allah baik secara zahir maupun batin, kewajiban kita sampai kita menuju ke hidrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa hanya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.